Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dadan dalam belajar matematika mudah. Pada kesempatan kali ini, kalian bisa menyaksikan sebuah video pembelajaran yang mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, kalian akan lebih mudah memahami materi matematika. Tetap semangat belajar, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi statistika, terdiri dari ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ini merupakan materi matematika SMP di kelas 8. Pada video ini kita akan menyaksikan yang pertama adalah materi pengantar, kemudian contoh soal dan pembahasan, dan di akhir telah disiapkan beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Kita awali dengan materi pengantarnya. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang pertama adalah rata-rata hitung, sering juga disebut sebagai mean. Mean itu dapat dirumuskan sebagai jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Jika suatu data terdiri dari n buah data, yaitu x1, x2, x3 sampai dengan xn, maka rata-rata dapat dirumuskan sebagai x1 tambah x2 tambah x3 sampai dengan xn dibagi dengan banyaknya data, yaitu n. Terkadang, untuk data yang banyak, satu atau beberapa nilai data muncul beberapa kali. Artinya, frekuensi muncul nilai data lebih dari satu. Maka rumus rata-rata data dapat dikembangkan menjadi rata-rata sama dengan sigma fi kali xi dibagi sigma fi, di mana sigma fi adalah jumlah hasil kali dari setiap frekuensi dengan nilai data dibagi dengan sigma fi, yaitu jumlah seluruh data. Kemudian, ukuran pemusatan berikutnya adalah rata-rata gabungan. Jika terdapat dua kelompok data yang masing-masing memiliki banyak data dan rata-rata masing-masing, maka rata-rata gabungan kedua kelompok data tersebut adalah N1 dikali X1, N1 adalah banyaknya data kelompok 1, dikalikan X1 yaitu rata-rata nilai kelompok 1, ditambah N2 dikali X2, banyaknya data kelompok 2, dikalikan rata-rata data kelompok 2, dibagi dengan jumlah atau banyaknya data di kelompok 1 ditambah data di kelompok 2. Berikutnya adalah median. Median adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Jadi syaratnya data harus diurutkan dulu dari terkecil hingga terbesar. Median, posisi datanya berada di urutan ke setengah kali n plus 1, di mana n itu adalah banyaknya data seluruh. Kemudian yang ketiga adalah, atau yang terakhir adalah modus. Modus adalah ukuran pemusatan yang merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Kemudian, materi pengantar berikutnya adalah tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran di sini yang kita pelajari ada 4 buah ukuran penyebaran. Yang pertama adalah kuartil. Nah, jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, setelah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 3 nilai yang biasa disebut sebagai kuartil. Ada kuartil 1 atau Q1, sering juga disebut kuartil bawah. Kemudian kuartil kedua, Q2, biasa disebut kuartil tengah atau juga median. Dan kuartil ketiga, yaitu Q3, sering juga disebut sebagai kuartil atas. Ini gambarannya, kalau data diurutkan dari nilai data terkecil sampai data terbesar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka ada 3 nilai pembatasnya, yaitu Q1 atau kuartil bawah, Q2 median, dan Q3 kuartil atas. Adapun letak masing-masing kuartil bisa dilihat rumusnya di sini. Perbedaannya hanya kalau kuartil 1 maka letak data ke 1/4 dikali banyaknya data ditambah 1. Kalau Q2 diganti saja ini jadi 2/4, Q3 ini diganti jadi 3/4. Ukuran penyebaran berikutnya adalah jangkauan data. Jangkauan data atau sering disebut juga sebagai rentang atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil.
Jangkauan data dilambangkan dengan huruf R dapat dirumuskan sebagai selisih antara data terbesar X maksimum dikurangi data kecil X minimum. Berikutnya adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan dilambangkan dengan huruf H adalah selisih antara kuartil ketiga yaitu Q3, kuartil atas, dengan kuartil bawah atau kuartil pertama atau Q1. Jadi, jangkauan antar kuartil atau hamparan dilambangkan dengan huruf H adalah selisih antara Q3 dengan Q1. Ukuran penyebaran berikutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil dilambangkan dengan QD atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dikali jangkauan antar kuartil, setengah dikali hamparan, atau setengah dikalikan selisih Q3 kurang Q1. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal dan pembahasan. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini ada nilai. Di sini ada 5 baris dan 6 kolom, artinya ada 5 kali 6 nilai, ada 5 kali 6 atau 30 data nilai. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai rata-rata ulangan matematika di kelas 8A. Kemudian berapa persen siswa kelas 8A yang nilainya kurang dari nilai rata-rata kelas. Dan yang terakhir tentukan median dan modus data di atas. Kita lihat pembahasannya. Sebelum kita menghitung nilai rata-rata tersebut, kita buat tabel untuk memudahkan perhitungannya. Di sini tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama berisi nilai atau XI atau data. Kemudian kolom kedua frekuensi, lambangnya FI. Dan kolom ketiga adalah hasil kali antara FI dan XI. Kita lihat sebagai contoh misalkan nilai 5. Di sini nilai 5 kita hitung ada 1, 2, 3. Maka kita tulis frekuensi untuk nilai 5 adalah 3. Contoh berikutnya 6 misalnya. Kita lihat di sini 6-nya ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini frekuensinya ada 8 dan seterusnya hingga nilai 10. Kemudian kolom ketiga mengalikan 3 dikali 5, 15, 8 dikali 6, 48 dan seterusnya. Kemudian di baris terakhir di sini 30 ini adalah jumlah dari frekuensi setiap nilai. Kemudian 219 adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai datanya. Baik, kita lihat perhitungan nilai rata-rata. Rata-rata dapat dirumuskan sebagai sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Berarti sigma FI XI-nya kita ambil 219, dibagi sigma FI-nya adalah 30. Ya, 219 dibagi 30, hasilnya adalah 7,3. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, berapa persen siswa kelas 8A yang nilainya kurang dari nilai rata-rata kelas? Karena rata-rata kelas adalah 7,3, maka nilai yang kurang dari 7,3 adalah 5, 6, dan 7. Di mana frekuensinya adalah 3, 8, dan 6. Jadi kita jumlahkan semua, ada 17 nilai yang kurang dari 7,3. Berarti presentase nilai kurang dari rata-rata kelas adalah 17 dibagi 30 dikali 100%, yaitu 56,67. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, median dan modus. Median, sebagaimana di teori tadi, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Ini data sudah terurut dari 5 sampai 10. Kita lihat data ke-1 sampai ke-3 itu adalah 5. Data ke-4 sampai ke-11 adalah 8. Kemudian data ke-12 sampai dengan data ke-17 adalah 6. Ya, dari mana 17? Karena 3 tambah 8 tambah 6 ada 17. Nah, ingat bahwa kalau ada 30 data, kita bagi 2, maka di bawah ada 15, di atas juga 15, sehingga nilai tengahnya itu berada di antara data ke-15 dan 16.
Maka cara menghitungnya adalah data ke-15 tambah data ke-16 dibagi 2. Tadi data 7 ini adalah data ke-12 sampai ke-17, berarti data ke-15 dan ke-16 juga 7. 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Dan terakhir modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, ya, atau frekuensinya tertinggi. Jelas frekuensi tertinggi adalah di sini 8, maka nilai modusnya adalah 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Rata-rata berat badan 13 siswa putra 55 kg, sedangkan rata-rata berat badan 7 siswa putri 48 kg. Hitunglah rata-rata berat badan seluruh siswa. Di sini ada 2 kelompok, maka kita gunakan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan dapat dirumuskan sebagai banyaknya data di kelompok 1 dikalikan rata-ratanya, ditambah banyaknya data kelompok 2 dikalikan rata-ratanya dibagi dengan jumlah banyaknya data kelompok 1 dan data kelompok 2. Sehingga kalau kita anggap kelompok 1 adalah putra, kelompok 2 adalah putri, kira-kira seperti ini. 13 dikali 55 ditambah 7 dikali 48 dibagi 13 tambah 7. Kalau kita hitung sampai tuntas, hasilnya adalah 52,55. Jadi, rata-rata berat badan seluruh siswa adalah 52,55 kg. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Rata-rata nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 62. Jika nilai seorang siswa tidak diikut sertakan, maka rata-rata nilai ulangan berubah menjadi 60. Hitunglah nilai ulangan siswa yang tidak diikutkan. Jadi di sini ada rata-rata dari 5 siswa, 62. Apabila salah satu dari 5 siswa ini tidak diikutkan, berarti tinggal 4 siswa, itu rata-ratanya hanya 60. Pertanyaannya, berapa nilai ulangan siswa yang tidak diikutkan? Kita lihat pembahasannya. Misalkan kelompok awalnya ada 5 siswa, yaitu X1, X2 sampai dengan X5, maka rata-ratanya disebutkan 62. Ingat, rumus rata-rata menjumlahkan semua data dibagi dengan frekuensi sama dengan 62. Yang kalau kedua ruas kita kalikan 5, kita peroleh seperti ini. Ya, jadi ruas kirinya X1 sampai X5, sedangkan ruas kanannya 62 kali 5, 310. Ya, kemudian kalau satu siswa tidak diikutkan, misalkan X5 siswa yang tidak diikutkan, maka rata-ratanya menjadi 60, artinya jumlah X1 sampai X4 dibagi 4 itu 60. Jika kedua ruas kita kalikan 4, kita peroleh X1, X2, X3, X4 jumlahnya adalah 240. Sehingga kalau jumlah X1 sampai X5 310, sementara X1 sampai X4 240, maka X5 adalah 310 dikurangi 240, yaitu 70. Jadi nilai siswa yang tidak diikutsertakan adalah 70. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini tentang ukuran penyebaran. Data berat ikan hasil tangkapan sekelompok nelayan dalam kilogram adalah sebagai berikut. Jadi ada ikan yang beratnya 5 kg, ada yang 7 kg, dan seterusnya. Kita lihat. Di sini kalau kita hitung di sini ada 5 baris, kemudian ada 8 kolom, berarti ada 40 data. Nah, ingat sebelum kita menghitung, biasakan untuk membuat tabelnya. Di sini pertanyaannya jangkauan data, kemudian nilai Q1, Q2, Q3 dari data tersebut, kemudian jangkauan antar kuartil data dan simpangan kuartil data. Kita lihat pembahasannya. Kita buat tabelnya seperti ini, seperti tadi ya. 5-nya ada 8 kalau kita hitung, 6-nya ada 5 dan seterusnya. Bedanya di kolom ketiga ini isinya adalah frekuensi kumulatif. Apa frekuensi kumulatif? Yaitu penjumlahan frekuensi dari kelas tersebut dengan kelas-kelas sebelumnya. Misalnya yang ini frekuensinya 8 karena dia baru ada 8. Kemudian frekuensi kumulatif berikutnya 13 karena 8 ditambah 5, 13. Kemudian 20 dari 13 ditambah 7. 28 dari 20 ditambah 8 dan seterusnya. Nah, gunanya dari frekuensi kumulatif ada kita untuk melihat posisi data, ya. Contoh nih, jadi kalau di sini data ke-1 sampai data ke-8 isinya adalah 5. Sedangkan data ke-9 sampai data ke-13 itu 6 semua datanya. Sementara data ke-14 sampai ke-20 itu isinya 7. Baik, sekarang kita coba jawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama adalah jangkauan data. Ingat, jangkauan data adalah selisih antara nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil.
atau bisa ditulis X maksimum dikurangi X minimum. Di sini data terbesarnya adalah 10, sementara data terkecilnya adalah 5. Jadi 10 dikurangi 5, kita peroleh jangkauannya adalah 5. Pertanyaan berikutnya adalah tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Kita mulai dari Q1. Kita tentukan dulu letak data yang bersesuaian dengan Q1. Letak Q1 adalah letak nilai data ke 1/4 dikalikan banyaknya data ditambah 1. 41 kalau dibagi 4 itu 10,25. Artinya data ke 10,25 yang berarti berada di antara data ke 10 dan data ke 11. Artinya data ke 10 tambah data ke 11 dibagi 2. Data ke 10 bisa lihat di sini. Oh, berarti di sini datanya data ke 10 dan data ke 11 berada pada baris ini. Jadi keduanya adalah 6, baik data ke 10 maupun data ke 11 adalah 6. 6 ditambah 6 dibagi 2, kita peroleh Q1 adalah 6. Kita lanjutkan dengan Q2 dan Q3. Q2 letak datanya adalah nilai data ke 2/4 dikalikan 40 tambah 1. 40 tambah 1, 41 dikalikan 2/4 itu setengah, kurang lebih 20,5 ya. Data ke 20,5 berarti datanya berada di antara data ke 20 dan data ke 21. Data ke 20 bisa kita lihat adanya di sini. Berarti 7. Sementara data ke 21 berarti di kelas berikutnya atau di baris berikutnya. Berarti 8. Sehingga 7 tambah 8 dibagi 2 kita peroleh Q2-nya 7,5. Sedangkan untuk Q3 letaknya berada di 3/4 kali 40 tambah 1. 40 tambah 1, 41 dikali 3/4 kita peroleh 30,75. Artinya berada di antara data ke-30 dan 31. Ya, data ke-30 itu adalah 9 ya. Sementara data ke-31-nya sudah masuk ke baris berikutnya, yaitu 10. 9 tambah 10 dibagi 2. 9,5. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah jangkauan antar kuartil. Ingat, jangkauan antar kuartil atau nama lainnya adalah hamparan. Hamparan adalah selisih antara kuartil atas dikurangi kuartil bawah. 9,5 dikurangi tadi kuartil satunya adalah 6. Jadi diperoleh jangkauan antar kuartilnya 3,5. Sementara simpangan kuartil cukup membagi 2 hamparan. Jadi setengah dikali hamparan. Setengah dikali 3,5 yaitu 1,75. Baik, berikutnya silakan kalian mengerjakan soal latihan berikut secara mandiri. Di sini sudah Bapak siapkan beberapa soal. Ini nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya adalah nomor 3 dan nomor 4. Dan terakhir nomor 5. Silakan kalian kerjakan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.